Suatu petang di sebuah kota kecil, seorang wanita yang hobi berjoging mulai berolahraga di sekitar jalanan rumahnya. Di sisi lain, pria botak telah menunggunya di kegelapan sambil merencanakan sesuatu. Tampak rasa benci telah membara dari dalam matanya dan inilah dia, Loving Adult. Beberapa hari sebelumnya, seorang suami bernama Chris mendapatkan sebuah pesan singkat pukul 4 subuh. Sang istri yang bernama Lenora tentu curiga dan meminta HP si Chris. Tentu ia menolak dan terjadi perdebatan sambil beralasan kalau itu hanyalah pesan dari teman bisnisnya. Esoknya mereka pun baikan walau masih terasa canggung. Mungkin mereka bertahan karena harus merawat anaknya Johan yang menderita penyakit tulang dan kini telah berangsur membaik. Karena merasa bersalah, Lenora menawarkan untuk membawa HP Chris ke tukang servis. Namun Chris menolaknya karena ia akan membuangnya ke tempat sampah dan membeli iPhone 14 terbaru. Chris adalah pemilik perusahaan konstruksi yang sangat sukses. Bersama rekannya Peter, ia membangun bisnis ini dari nol hingga menjadi sebesar sekarang. Namun ternyata Chris adalah orang yang sangat licik. Ia suka menggelapkan dana proyek-proyek besar yang digarap anak buahnya. Selain itu, Chris juga suka bermain serong dengan seorang wanita bernama Xenia yang merupakan karyawannya sendiri. Dan ternyata yang mengirim pesan semalam adalah si Xenia ini karena menagih janji Chris yang katanya akan segera menceraikan Lenora lalu menikah dengannya. Di rumah, Lenora mencoba menelpon operator untuk mencari tahu pesan di HP suaminya. Namun hal itu nampaknya sia-sia. Kemudian ia melihat akun sosmed Chris dan mencurigai sebuah foto Chris bersama karyawannya yang tampak begitu dekat, melebihi sekedar hubungan kerja. Suatu hari, perusahaan Chris merayakan pesta atas keberhasilan proyek besar pembangunan gedung milik pemerintah. Ia memuji Xenia yang merupakan ketua yang menggarap proyek tersebut. Lenora yang curiga diam-diam datang ke pesta lalu ke ruangan suaminya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana Chris dan Xenia tengah berselingkuh di ruangan tersebut. Setelah diam berhari-hari, akhirnya Lenora memarahi Chris. Mereka pun mengadu argumen masing-masing dalam mempertahankan egonya. Akhirnya Lenora pun mengancam jika Chris tak meninggalkan Xenia, maka ia akan melaporkan semua kasus penggelapan dana Chris kepada polisi dan dinas pajak. Chris mencoba merayunya dengan uang, tapi Lenora mengatakan kalau ini bukanlah soal uang, melainkan sebuah janji besar akan kesetiaan. Kini Lenora telah memegang aib dan kartu as Chris yang bisa saja menyeretnya masuk ke dalam penjara. Di tengah rasa sedih, dendam pun muncul dan insting bertahan hidup Lenora semakin membuatnya kuat. Kini Chris berencana untuk mencari aib Lenora agar bisa balik mengancamnya. Namun ternyata Lenora diam-diam mengikuti dari belakang. Chris mendatangi teman lama Lenora dan menggali masa lalu Lenora yang mempunyai pacar bernama Mike. Ketika itu, Mike meninggalkan Lenora dan berselingkuh dengan gadis lain. Tak lama kemudian, Mike diketahui telah tewas akibat jatuh dari tebing yang curam. Banyak rumor yang mengatakan kalau Lenora lah yang membunuhnya. Namun semua hanyalah cerita karena hal itu tak pernah terbukti. Setelah itu, Chris langsung menuju TKP terbunuhnya Mike karena siapa tahu ia bisa mengungkap kasus itu dan berbalik menekan Lenora.
Ia menelpon gadis yang berselingkuh dengan Mike dan terungkap fakta bahwa ketika itu mereka pacaran di sebuah hutan saat pesta bersama teman-teman. Lalu mereka mencari semak-semak dan gadis itu merasa ada yang mengawasi mereka. Setelah selesai, Mike yang pergi duluan tiba-tiba menjerit dan ditemukan telah tewas. Jeg glemmer aldrig. Det var Leonora. Ia begitu yakin kalau yang melakukannya adalah Lenora. Namun tak disangka Lenora telah berada di belakang Chris dan mendengarkan percakapan mereka. Sehari kemudian pertengkaran kembali terjadi. Lenora yang emosi mengusir Chris karena memang rumah ini adalah hasil kerja kerasnya sebelum sibuk mengurus penyakit Johan. Mereka juga bertukar mobil saat itu juga. Mit hus. Og min søn. Her. Kini kebencian Chris membuatnya menjadi seekor binatang buas yang terpojok. Ia mencuci mobil dan meminjam mobil van di tempat pencucian, sementara Lenora masih seperti biasa berlari dan jogging di jalanan sekitar rumahnya. Chris bersembunyi di semak-semak dan menunggu Lenora lewat. Tak lama seorang wanita melintas dan dengan gaspol ia menabrak wanita malang tersebut tanpa ampun. Setelah itu semua, Chris pun mengambil mobilnya dan pulang ke rumah. Si anak Johan bertanya kenapa ibu belum kembali ke rumah. Namun ayahnya langsung pergi tanpa memberikan sebuah jawaban. Chris membersihkan dirinya dan mencoba tenang atas dosa yang telah ia lakukan. Setelah itu semua, Chris pun minum untuk menenangkan pikiran. Namun tiba-tiba... Ya, siapa sangka ternyata Lenora masih hidup dan tak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Chris tentu terkejut dan hanya bisa diam sambil gemetaran. Ternyata Lenora jogging di rute baru yang artinya orang yang ditabrak oleh Chris adalah orang lain yang kebetulan juga sedang berolahraga. Esok harinya mereka kembali baikan dan menggunakan mobil masing-masing. Setelah itu banyak orang berkumpul di TKP kejadian. Lenora tentu kepo dan mencoba mencari tahu. Ternyata korban adalah janda dari 3 orang anak yang masih kecil. Beberapa hari kemudian Johan telah lulus SMA dan mengadakan pesta. Kemudian polisi datang untuk mencari saksi jika ada yang melihat kejadian kemarin. Chris beralibi kalau saat itu ia lembur di kantor dan tidak melihat apa-apa saat pulang. Lalu para polisi pun berpamitan. Esok harinya, Chris mendatangi TKP dan melihat surat anak-anak dan keluarga dari seorang ibu yang telah ia bunuh. Ia begitu menyesal dan berencana untuk menyerahkan diri. Namun akhirnya ia berubah pikiran setelah mendapatkan pesan dari Johan. Chris sadar Johan masih membutuhkannya sebagai seorang ayah, lalu ia pun pergi dari sana tanpa berkata apapun. Kembali ke Lenora yang hendak mencuci mobil. Ternyata saldonya telah habis dan tak bisa digunakan. Ia lalu memarahi petugas karena uangnya hilang, padahal kartu itu belum pernah ia gunakan. Ternyata kartu tersebut telah dipakai 2 kali tepat di tanggal ia bertukar mobil dengan Chris. Sampai di rumah ia menginterogasi Chris. Lenora juga menemukan CCTV yang diberikan oleh petugas pencucian mobil.
Akhirnya Lenora pun menyadari bahwa Chris lah pelakunya. Tak hanya itu, Lenora juga sadar kalau Chris berniat membunuhnya yang berakhir salah orang. Nej. Du har myrdet mig. Du har forsøgt at slå mig ihjel. Giv mig min telefon. Tekanan batin mulai melanda Chris, namun akhirnya Lenora mengajaknya bertemu dan mengajukan penawaran. Ia tak akan melaporkan Chris kepada polisi dengan satu syarat, yaitu Chris harus membunuh Xenia. Begitulah rencana jenius dari Lenora. Chris tentu tak bisa berbuat banyak karena jika ia tertangkap maka ia akan dipenjara seumur hidup. Sambil tersenyum jahat, Lenora terus memojokkan Chris dengan tawaran yang tak bisa ia tolak. Suka tak suka, mau tak mau, ia harus membunuh selingkuhannya sendiri yang begitu ia cintai. Lenora tentu akan membantunya membuat alibi seperti yang telah ia lakukan kepada Mike. Ternyata memang benar ia yang membunuh Mike karena telah berselingkuh. Men også naturligt. Er du det? Kemudian Lenora kembali ke studio berlatih musik melalui jendela tanpa ada yang melihatnya, termasuk mengelabui gurunya yang memang memberi kesaksian kalau Lenora berada di studio berlatih biola dari pagi hingga malam. Dan begitulah kecerdasan Lenora membuat alibi. Dengan yakin ia akan membuat rencana ini berhasil sehingga Chris tak perlu takut pembunuhannya terhadap Xenia akan terbongkar. Sesuai rencana, Chris dan Lenora menginap di sebuah hotel mewah di pinggir danau. Chris pun memulai sesuai komando dari Lenora. Ia mengendap keluar melalui jendela dan sebisa mungkin menghindari CCTV. Sementara Xenia terlihat tengah depresi karena ditinggalkan oleh Chris yang tak pernah menepati janjinya. Tiba-tiba Chris datang dan memecahkan pintu. Xenia dibuat tak berdaya oleh rayuan dari Chris. Ketika itu Chris nampak galau karena tak ingin membunuh wanita yang ia cintai. Ia justru berciuman dan mengabaikan perintah dari Lenora. Sementara itu Lenora menyalakan keran air seolah-olah Chris sedang mandi dan mengajaknya ngobrol dengan suara Chris yang sudah direkam sebelumnya. Yes, begge. Du må lægge lidt op til. Så siger jeg mange tak. Velbekomme. Hal itu tentu meyakinkan kesaksian pelayan hotel. Jika seandainya diinterogasi polisi, si pelayan akan mengiyakan bahwa Chris dan Lenora memang berada di kamar hotel. Di sisi lain, Chris tak bisa melakukan tugasnya. Ia justru mengulang kembali kesalahan dan dosa yang membuatnya kepayang. Si buaya Chris masih saja menjanjikan janji-janji manis kepada Xenia. Namun ketika ia mencuci muka di kamar mandi, tiba-tiba jendela terbuka yang ternyata itu adalah Lenora dan langsung menghujamnya dengan pisau. Chris yang mendengar itu segera berlari ke kamar mandi. Ia hanya bisa menangisi selingkuhannya itu yang telah tewas di tangan istri sendiri.
Esok harinya polisi mendatangi TKP. Kejadian itu nampak seperti sebuah perampokan. Seluruh tempat itu telah bersih dari DNA dan sidik jari. Bahkan sprei kasur Xenia telah diganti, ponsel, dompet, dan komputer pun ikut hilang. Bahkan jasad Xenia pun hilang entah kemana. Dan dari pesan terakhir yang mereka dapat dari operator, Chris ketahuan mengirim pesan kepada Xenia. Mereka mendatangi Chris dan Lenora. Chris mengaku sudah putus hubungan dengan Xenia dan saat kejadian ia berada di hotel bersama istrinya. Lenora juga mempersilahkan polisi untuk mengecek di penginapan tersebut jika tak percaya. Kini tanpa bukti dan saksi, kepolisian mengerahkan pasukannya beserta seekor anjing pelacak. Anjing-anjing itu mengarah ke dalam hutan dan menuju danau. Sementara itu, Chris dan para tetangga telah mempersiapkan api unggun untuk menyambut pesta Natal. Dengan buru-buru, ia ingin segera menyalakan api unggun dan beralasan kalau sebentar lagi akan keburu hujan. Namun tiba-tiba anjing beserta polisi telah datang karena mencium bau busuk di danau tersebut. Chris dibuat gugup karena anjing itu terus menyalak tepat di pinggir danau. Polisi mulai merasa curiga karena melihat Chris yang gugup dan tak berhasil menyalakan korek api dan... Setelah api menyala, si anjing pun berhenti menggonggong karena hidungnya telah tertutupi bau api dan kayu gosong. Setelah semua berjalan lancar, Lenora pun tersenyum. Sementara Chris tampak meneropong jasad Xenia yang tengah terbakar di dalam api unggun besar buatannya sendiri. Dan begitulah kisah pembunuhan berencana dengan alibi cerdas dari seorang wanita yang tersakiti bernama Lenora. Sebuah kisah tentang mahalnya kesetiaan yang hanya bisa dibayar dengan nyawa.